Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Kami akan menjelaskan hasil wawancara praktek penyuluhan pertanian dengan petani dan penyuluh. Adapun koordinator dari praktek lapang penyuluhan pertanian yaitu Ibu Insinyur Rasmeda Rashid MM, dan asisten praktek lapang penyuluhan pertanian yaitu Ibu Rismana Dewi Maskar STP MSI. Saya Nurul Musdalifah, kelas B3 NIM 083 2019 0117. Nama saya Fatmawati, kelas B3 NIM 083 2019 0129. Saya akan membacakan hasil wawancara saya. Identitas respon 1. Nama Amiruddin, umur 36 tahun, pendidikan formal SLTP. Tanggungan keluarga 4 orang, pengalaman berusaha tani 21 tahun. Adapun pendidikan non formal seperti pelatihan, kursus yang pernah diikuti. Berdasarkan wawancara saya, dapat diketahui bahwa Pak Amir ini telah mengikuti pelatihan atau kursus budidaya kopi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemerintah Kabupaten Ngendrekang selama 7 hari dan memiliki manfaat, yaitu dapat mengetahui cara budidaya tumbuhan kopi yang baik dan benar. Deskripsi lahan. Jenis lahan Bapak Amiruddin memiliki jenis lahan kering. Jenis tanaman yang ditanam yaitu bawang merah. Luas lahan 1 hektar dan merupakan milik pribadi. Sarana pendukung yang dimiliki. Kami menyajikan sarana pendukung dalam bentuk tabel sebagai berikut. Jenis sarana pendukung yang dimiliki Pak Amir ini yaitu 1 unit motor yang berfungsi sebagai alat transportasi, hand traktor 2 unit yang berfungsi untuk memula lahan, dan terpal 4 unit yang berfungsi untuk tempat pengumpulan bawang, serta sprinkler air 100 unit untuk menyiram tanaman bawang, pipa air 1000 untuk berfungsi sebagai alat penyaluran air, cangkul 1 unit untuk membajak lahan, dan parang 5 unit untuk membersihkan lahan. Usaha tani bawang merah. Dalam 1 musim, Pak Amiruddin ini menghasilkan bawang merah dengan luas lahan 1 hektar. Pak Amir ini mempunyai lahan pribadi. Pak Amir ini memproduksi bawang merah sebanyak 28 ton dengan harga 38.000 dengan total nilai sebanyak 760 juta rupiah. Kemudian total biaya variabel yang dibutuhkan dalam 1 kali panen yaitu 41.995.000, di mana biaya variabel ini terdiri dari bibit, pupuk, pestisida, dan upah tenaga kerja. Sedangkan total biaya tetap yang diperlukan yaitu 900, di mana biaya total terdiri dari pajak, lahan, dan penyusutan alat. Kemudian total biaya produksi sebesar 42.085.000, di mana hasil tersebut didapatkan dari penjumlahan total biaya variabel dengan total biaya tetap. Adapun pendapatan Pak Amir dalam sekali panen yaitu 717.950.000 rupiah. Hasil tersebut didapatkan dari pengurangan total nilai produksi dengan total biaya produksi. Teknologi dan penyuluhan pertanian. Teknologi dan penyuluhan pertanian Pak Amiruddin. Berdasarkan hasil wawancara, Pak Amiruddin pernah mendengar teknologi penggunaan cahaya lampu dapat mengurangi penyebaran hama dan pada budidaya bawang merah yang didengar dari teman. Pak Amir ini tidak menetapkan budidaya bawang merah yang ramah lingkungan karena menurut
Bapak ini sangat sulit mengendalikan serangan hama jika tidak menggunakan banyak pestisida. Pak Amiruddin ini juga pernah mengikuti penyuluhan pertanian sebanyak 1 kali yang dilaksanakan di Desa Janggurara, Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang. Menurut Bapak Amiruddin ini, materi yang disampaikan petugas penyuluhan pertanian mudah dimengerti karena langsung dipraktekkan di lapangan. Metode penyuluhan pertanian yang paling mudah dimengerti oleh Bapak ini yaitu metode tatap muka karena mudah dimengerti. Bapak Amiruddin ini juga mengikuti penyuluhan pertanian karena kesadaran sendiri. Dan Bapak ini pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa alat-alat pertanian. Permasalahan yang dihadapi Bapak ini. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Bapak Amiruddin ini dalam kegiatan berusaha tani, seperti serangan hama, kesulitan air, dan gagal panen. Identitas responden 02. Nama Isman, umur 54 tahun, pendidikan formal SLTP, tanggungan keluarga 6 orang, pengalaman berusaha tani 20 tahun, pekerjaan sampingan peternak, pendidikan non formal atau pelatihan. Responden 02 tidak pernah mengikuti pelatihan atau kursus. Deskripsi lahan. Jenis lahan Bapak Isman memiliki jenis lahan kering. Jenis tanaman yang ditanami yaitu jagung. Luas lahan yaitu 1 hektar dan merupakan milik pribadi. Sarana pendukung yang dimiliki. Jenis sarana pendukung yang dimiliki responden 02 yaitu Knapsack manual sprayer 1 unit yang berfungsi sebagai alat menyemprot pestisida, motor 1 unit sebagai transportasi, sabit 1 unit yang berfungsi untuk membabat semak-semak, terpal 2 unit untuk menjemur jagung, alat menanam jagung 3 unit untuk menanam jagung, cangkul 1 unit untuk menggemburkan tanah, dan parang 2 unit untuk membabat. Usaha tani jagung. Dalam 1 musim, responden 02 menghasilkan jagung dengan luas lahan yaitu 1 hektar. Responden 02 memiliki lahan pribadi. Responden 02 memproduksi jagung sebanyak 3 ton dengan harga satuan 2.500 dengan total nilai sebanyak 7.500.000. Kemudian total biaya variabel yang dibutuhkan dalam 1 kali penanaman yaitu 3.450.000, di mana biaya variabel ini terdiri dari bibit, pupuk, pestisida, dan upah tenaga kerja. Sedangkan total biaya tetap yang diperlukan yaitu 87.000, di mana biaya total terdiri dari pajak lahan dan penyusutan alat. Kemudian total biaya produksi sebesar Rp3.450.087, di mana hasil tersebut didapatkan dari menjumlahkan total biaya variabel dengan total biaya tetap. Adapun pendapatan responden 02 dalam sekali panen yaitu Rp4.049.913. Hasil tersebut didapatkan dari mengurangkan total nilai produksi dengan total biaya produksi. Teknologi dan penyuluhan pertanian. Berdasarkan hasil wawancara, responden 02 pernah mendengar teknologi sistem tanam jajar legowo pada teknik penanaman jagung yang didengar dari petugas penyuluhan pertanian. Responden 02 juga menerapkan sistem tanam jajar legowo pada teknik penanaman jagung karena menurut responden 02, sistem tanam jajar legowo memudahkan dalam pemupukan, penyemprotan, dan tanaman jagung terlihat rapi. Responden 02 pernah mengikuti penyuluhan pertanian sebanyak 3 kali yang dilaksanakan di Desa Bambapuang. Menurut responden 02, materi yang disampaikan petugas penyuluh pertanian mudah dimengerti karena langsung dipraktekkan di lapangan. Adapun materi yang disampaikan petugas penyuluh pertanian kepada responden 02 yaitu teknik menanam jagung dan perkenalan pupuk baru.
Metode penyuluhan pertanian yang paling mudah dimengerti oleh responden 02 yaitu metode tatap muka karena mudah dimengerti. Responden 02 juga mengikuti penyuluhan pertanian karena kesadaran sendiri, dan responden 02 pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa bibit jagung dengan varietas unggul. Hasil wawancara dengan petugas penyuluh pertanian. Identitas penyuluh pertanian. Nama Mulyana Hamid, umur 39 tahun, pendidikan formal S1, jumlah tanggungan keluarga 4 orang, pendapatan pokok atau bulanan 4 juta, pendapatan sampingan atau bulanan Rp500.000, pengalaman menjadi penyuluh tahun 2008 sampai sekarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas penyuluh pertanian, bahwa penyuluh pertanian telah mengikuti kursus atau pelatihan, yaitu cara pengolahan bahan pangan dan budidaya tanaman hidroponik yang dilaksanakan selama 1 hari dan diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Nrekang. Kegiatan penyuluh. Kegiatan penyuluhan pertanian di Kecamatan Malua, Kabupaten Nrekang menggunakan jadwal kunjungan yang telah direncanakan sebelumnya, baik itu ke kelompok tani dan perorangan. Dari hasil wawancara dengan petugas penyuluh pertanian, hal-hal yang dipersiapkan oleh petugas penyuluh sebelum melakukan penyuluhan pertanian yaitu mempersiapkan metode, baik itu teori maupun demonstrasi. Kemudian metode selanjutnya yaitu membangun rasa kekeluargaan antara petani. Adapun materi 6 bulan terakhir yang diberikan tugas penyuluh kepada petani yaitu pembasmian hama tikus pada lahan sawah. Namun karena sedang pandemi COVID-19, kegiatan penyuluhan pertanian menjadi terhambat. Tetapi petugas penyuluh tetap melakukan kegiatan yaitu mendata kepada petani yang terkena imbas dari COVID-19 agar dikoordinasikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Nrekang untuk diberikan bantuan. Kemudian metode yang digunakan dalam melakukan penyuluhan pertanian yaitu yang pertama, demonstrasi cara. Alasannya karena mudah dimengerti. Kedua, demonstrasi area. Alasannya karena lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga, pendekatan kelompok. Alasannya karena lebih efektif dan efisien. Petugas penyuluh juga menggunakan alat peraga dalam melakukan penyuluhan pertanian agar lebih mudah dimengerti oleh petani. Biasanya kegiatan penyuluhan dilaksanakan di kantor desa dan lokasi kelompok tani. Masalah-masalah yang dihadapi petugas penyuluhan dalam kegiatan penyuluhan pertanian yaitu petani yang tidak fokus karena banyak kegiatan yang dilakukan oleh petani, bukan hanya petani di ladang tapi juga harus mengawasi hewan ternak dan kedua, sikap petani yang tidak peduli dengan materi yang disampaikan oleh petugas penyuluh. Sedangkan kesan yang didapatkan petugas penyuluh selama menjadi PL yaitu dikenal masyarakat dan bertambah wawasan.